Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita melihat akhir perjuangan Ethan yang telah mendapatkan boneka baru dari tubuh Yihan yang masih memiliki war power tersisa sekaligus trustnya. Namun pada saat yang bersamaan ketika Ethan sudah mencapai pintu masuk lantai ke-7, semburan lahar panas telah mencapai dirinya dan sistem memberitahu jika tidak ada satupun entitas yang selamat di dalam dunia itu. Kita sekarang berada di tempat pemberhentian sementara sebelum masuk ke lantai 7, di mana saat ini Runat menanyakan apakah tidak masalah jika mereka pergi terlebih dulu seperti ini, terlebih mereka sudah menunggu selama berjam-jam, tetapi Ethan masih belum muncul. Anderson mengatakan agar Runa tidak perlu khawatir soal Ethan karena dia adalah orang yang selalu menepati janjinya. Melihat Anderson sudah memakai baju besi, Runat berkata jika Dewa Anderson sudah berbuat curang karena membeli equipment sendirian dengan hadiah lantai 6. Anderson menanyakan bukankah Runat tadi sudah mencuri banyak barang dari pasukan aliansi yang mati, dan Runat jadinya malu karena Anderson melihatnya. Anderson mengatakan jika mereka sekarang harus mengkhawatirkan diri mereka sendiri, sebab dimulai dari lantai 7 adalah area di mana ranker kuat Metaverse menempati tower ini, dan jelas level mereka jauh di atas mereka. Runat mengatakan seharusnya Dewi Anderson tenang saja, karena Jaewan sudah mengalahkan 3 dari 6 dewa terkuat Metaverse, tapi Anderson memberitahu jika masalah itu malah akan membuat masalahnya menjadi lebih besar. Pada dasarnya, mereka ini adalah musuh besar aliansi yang merupakan organisasi yang telah menguasai tower Metaverse selama ini. Masih ada 2 dewa tersisa di aliansi dan kedua dewa itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Justus, terlebih pemimpin mereka yaitu leader, bahkan akan sulit untuk Jaewan tangani. Runa tentunya penasaran dengan siapa sebenarnya leader itu, karena Anderson mengatakan mereka gagal melakukan revolusi diakibatkan orang itu. Anderson mengatakan terlalu panjang jika harus dijelaskan, namun yang pasti, jangan sampai melawan leader 1 lawan 1, karena selama mereka berada di Metaverse, tidak ada yang bisa mengalahkan orang itu 1 lawan 1. Anderson kemudian mengatakan karena Ethan sepertinya masih butuh waktu, maka sebaiknya mereka naik saja ke lantai 7 untuk mengecek situasinya. Anderson menanyakan apakah Jaewan baik-baik saja, dan Jaewan mengatakan jika dirinya hanya merasa cukup lelah, namun mereka bisa masuk sekarang. Anderson rasa itu sudah wajar, karena akan jadi aneh jika Jaewan tidak merasa kelelahan setelah melewati pertarungan panjang seperti itu, jadi mereka bisa beristirahat dulu, jadi tidak perlu terburu-buru. Jaewan mengatakan mereka harus cepat, sebab mereka harus segera mencari Kim Yunwan yang berada di lantai 7. Jaewan ingat jika Justus mengatakan bahwa Kim Yunwan tidak terdeteksi sebagai jiwa yang dijadikan sebagai boneka, tapi Jaewan rasa mungkin pencarian Justus salah atau mungkin dia berbohong. Karena ia tidak akan tahu kebenarannya, maka sebaiknya dirinya memastikannya sendiri dengan memasuki lantai ke-7, dan bersamaan dengan itu juga, Runat dan Anderson menyusul Jaewan. Setelah Jaewan memasuki lift lantai ke-7, sistem memberitahu hanya akses individu yang diizinkan untuk masuk di lantai ke-7 Metaverse, dan untuk tugas worldview akan diberitahukan setelah mereka masuk. Jaewan tentunya agak bingung kenapa akses masuknya individu, dan apakah itu berarti dirinya akan berpisah dengan Anderson dan Runat. Namun ketika Jaewan sedang menunggu akan dimasukkan ke lantai 7, sebuah cahaya petir berwarna emas tiba-tiba muncul di sampingnya. Berbeda dengan informasi sistem yang sebelumnya muncul, sistem kali ini memiliki sambaran petir berwarna emas dan menanyakan apakah dia sedang mencari sesuatu di Metaverse. Jaewan tentunya berpikir jika ini hanyalah omong kosong belaka, sebab tower Metaverse tidak akan mungkin memberikan apa yang ia cari. Namun pada saat itu juga, Jaewan sangat terkejut dengan pemandangan yang ia lihat. Tidak salah lagi, tower Metaverse lantai ke-7 sedang membawa Jaewan kembali ke masa lalunya, di mana kita semua tahu bahwa pakaian yang sedang Jaewan gunakan itu adalah pakaian yang ia gunakan ketika menaiki tower pertama kali. Jaewan sendiri sadar jika pakaian dan juga pedang yang ia bawa sekarang adalah benda yang dulunya ia gunakan ketika memanjat tower. Tetapi sebagai pendengar cerita, kita juga tahu bahwa tubuh dan wajah Jaewan juga kembali ke masa lalunya. Selain itu, Jaewan benar-benar masih mengingat pohon besar yang berada di dekatnya, meskipun sudah lama, tapi ingatan itu tidak akan pernah Jaewan lupakan. Saat-saat itu adalah kenangan Jaewan ketika dia menaiki Tower of Nightmare, Fortress of Regret, bersama dengan rekan-rekannya. Seseorang kemudian datang sambil menanyakan apa yang sedang Jaewan lakukan di sana, dan kenapa dia dari tadi melamun seperti itu. Jaewan tentunya sangat terkejut karena orang yang selama ini ia cari, rupanya malah datang padanya di sini, dan Jaewan menanyakan apakah itu kau Kim Yunwan.
Yunwan mengatakan tentu saja ini dirinya, tapi Yunwan juga menanyakan balik, kenapa Jaehwan malah bertingkah seperti orang aneh dan kaget seperti itu. Jaehwan yang terkejut tentunya langsung memegangi Yunwan sambil menanyakan, apakah Yunwan selama ini baik-baik saja, tapi yang lebih penting, kenapa Yunwan masih mengingat dirinya ketika masuk di Abyss. Jaehwan mengatakan harusnya Yunwan sudah melupakan semua hal yang berkaitan dengan Tower of Nightmare, tetapi Yunwan malah mengatakan apa yang sedang Jaehwan bicarakan. Yunwan mengatakan sebaiknya Jaehwan berhenti bercanda seperti ini karena mereka harus segera merancang strategi mereka untuk menaklukkan tower ini. Jaehwan benar-benar masih terkejut karena bagaimana mungkin mereka semua yang telah mati malah masih hidup di dalam dunia ini. Sakamoto, seorang guru IPA yang mengajari Jaehwan tentang dunia paralel, menanyakan apakah Jaehwan masih belum tersadar setelah terpesona oleh godaan Sucubus itu. Hiren, seorang pembuat ramuan yang selalu memberikan Jaehwan obat-obatan yang bagus, juga mengatakan jika semua orang sudah menunggu Jaehwan. Jai, seorang pandai besi yang selalu memperbaiki senjata Jaehwan, juga memberitahu jika Soyul pasti akan marah jika dia datang dan mengetahui Jaehwan masih terpesona dengan Sucubus itu. Benar saja, pacar Jaehwan yang seharusnya telah meninggal malah datang dan memeluk Jaehwan dari belakang sambil menanyakan apakah Jaehwan masih bermimpi. Soyul menanyakan apakah Sucubus itu benar-benar secantik itu, bahkan Jaehwan sampai tidak terpikat lagi olehnya, dan Jaehwan tentunya sangat shock dengan pelukan dari Soyul. Jaehwan tentunya mengingat kembali apa yang dimaksud dengan Sucubus itu, dan kenapa mereka semua malah mengejeknya seperti ini. Namun Jaehwan akhirnya mengingat jika mereka baru saja menyelesaikan lantai ke-66 Tower of Nightmare kemarin, meskipun mereka sempat terperangkap di dalam mimpi Sucubus yang mereka temui. Soyul menanyakan apa yang sebenarnya Jaehwan mimpikan, sampai dia sangat tertegun seperti itu, dan Jaehwan yang masih shock tentunya bingung mau menjawab apa pada Soyul. Jaehwan pada akhirnya memberitahu jika dirinya memimpikan sebuah mimpi yang sangat panjang seorang diri. Soyul tentunya penasaran dengan mimpi seperti apa yang Jaehwan alami, sampai dia terlihat begitu tertekan dan bersikap aneh seperti sekarang. Jaehwan bercerita tentang mimpinya yang mendaki Tower of Nightmare seorang diri tanpa ditemani siapapun karena Sakamoto dan yang lainnya menggunakan batu regresi, sementara Jai dan Hiren menghilang, sekaligus Soyul dan Yunwan mati. Pada akhirnya, Jaehwan mencapai lantai ke-100 seorang diri setelah mengalahkan naga es di lantai 99 dan menghancurkan tower itu setelah mengetahui kebenaran tentang tower yang sebenarnya. Setelah itu, ia terlempar menjelajahi Chaos, cabang di mana Mirestre berada, di mana ia bertemu dengan Minora, Chengho, Karton, Siren, dan orang-orang dari Kastil Gorgon. Di Chaos juga, Jaehwan bercerita tentang pertarungannya dengan para monark, mencari petunjuk dan jejak yang ditinggalkan oleh Mulok, lalu masuk ke Abyss, cabang lain dari Mirestre. Sewaktu tiba di Abyss, Jaehwan bertemu dengan Andersen, Runat, dan Ethan, lalu bersama-sama mereka berperang melawan 3 dewa terkuat metaverse dari aliansi. Jaehwan menceritakan semua ini dengan tenang pada mereka semua, tetapi Sakamoto malah terkesan dengan imajinasi Jaehwan, dan ia rasa jika itu bisa terjadi di dunia paralel. Soyul tentunya tertawa dan menanyakan apakah benar ada dunia lain di luar tower ini seperti Chaos dan Abyss. Jadi Soyul ingin sekali lagi mendengarkan cerita yang dibuat oleh Jaehwan. Waktu itu adalah masa di mana mereka berpikir lantai 100 Tower of Nightmare adalah akhir dari semua tragedi ini, namun yang sebenarnya hanyalah awal dari keputusasaan yang lebih banyak. Bagi Jaehwan, ini adalah masa-masa ketika mereka masih bisa berdiri tegak di atas keputusasaan kecil itu dan berbicara tentang masa depan. Meskipun masa ini adalah mimpi buruk bagi rekan-rekannya, tetapi bagi Jaehwan, masa ini adalah masa lalu paling hangat baginya. Namun sekarang ini, masa lalu itu tidak akan pernah kembali padanya. Sejujurnya, Jaehwan ingin sekali membiarkan dirinya tertipu seperti ini saja, dan Soyul menanyakan apa yang dimaksud Jaehwan. Jaehwan yakin teman-temannya yang tertipu dengan batu regresi mungkin akan merasakan hal yang sama dengannya. Mereka mempercayakan diri pada waktu bahagia seperti ini, percaya bahwa semua itu nyata, dan memutuskan untuk hidup di sana. Namun sayangnya, kepercayaan itu tidak akan berlaku bagi Jaehwan yang tak akan tertipu dengan ilusi murahan seperti ini. Sebab itulah kutukan dari Awakening yang selalu memiliki keraguan dan merenungkan akan kebenaran dunia ini. Soyul yang panik tentunya menanyakan apa yang sedang Jaehwan lakukan. Namun meskipun Jaehwan tidak ingin melakukannya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jaehwan yang sudah kembali ke masa sekarang kini memutuskan untuk menggunakan tusukannya dan menghancurkan ilusi rendahan yang mempermainkan perasaannya.
Tusukan kuat Jaehwan tentunya sangat kuat, karena hanya dalam sekali tusukan saja, bayang-bayang masa lalunya mulai hancur satu persatu. Bahkan, Yunwan juga ikutan terkena tusukannya, karena dia bukanlah Yunwan yang sedang dia cari. Jaehwan tahu jika semua ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengganggunya untuk masuk ke lantai 7, dan Jaehwan mengatakan sebaiknya orang itu segera menyudahi lelucon bodoh ini. Jaehwan memberitahu jika dirinya sudah mengalami banyak sekali ilusi murahan seperti ini sebelum masuk ke metaverse, bahkan dirinya merasa sudah muak dengan semua itu. Sistem palsu itu akhirnya menunjukkan gambaran aslinya yang tidak berwarna oranye melainkan berwarna biru agak kehijauan, dan sistem palsu mengatakan wajah Jaehwan tidak menunjukkan seseorang yang sudah muak. Jaehwan yang sudah sangat marah dan muak kemudian mengatakan, "Hei bajingan, sebaiknya kau segera keluar dan ia akan membunuhnya dengan segera." Sistem palsu itu kemudian memberitahu jika ia tidak percaya ada orang seperti penusuk telanjang, tetapi rupanya semuanya sama seperti apa yang mereka selidiki selama ini. Sistem palsu itu mengatakan jika Jaehwan tidak akan pernah bisa menghancurkan dunia ini dengan menggunakan kekuatannya. Selain itu, sistem palsu masih ngotot jika tubuh Jaehwan berkata dunia ini adalah dunia nyata. Hanya sesaat setelah Jaehwan menghancurkan semua ilusi tentang teman-temannya, ilusi itu sekarang mulai muncul kembali dengan mengambil wujud teman-teman Jaehwan di dalam tower. Tak hanya itu, semua ilusi teman-teman Jaehwan masih dengan santainya mengajak bicara Jaehwan sembari menyebutkan namanya. Sistem palsu memberitahu jika dunia ini nyata, bahkan emosi yang Jaehwan rasakan di dunia ini adalah cerita yang selama ini ia alami. Sistem palsu menanyakan apakah Jaehwan masih meragukan perasaannya sendiri. Namun tentu saja, Jaehwan yang sudah muak dengan semua ilusi masa lalu tentunya kembali menusukkan pedangnya pada semua ilusi yang muncul di hadapannya. Mulai dari Hiren, Soyul, dan yang lainnya, Jaehwan tanpa ragu-ragu menusuk semua ilusi yang diberikan sistem palsu padanya, sebab Jaehwan sendiri tak akan pernah kembali ke masa lalu. Sistem palsu mengatakan masih belum terlambat bagi Jaehwan untuk berhenti dan menikmati masa indah bersama dengan rekan-rekannya di dunia ini. Sistem palsu juga menanyakan bagaimana Jaehwan masih begitu yakin jika ini adalah dunia bohongan, padahal perasaan Jaehwan tidak mengatakan seperti itu. Jaehwan memberitahu jika dirinya bisa merasakannya bahwa tempat ini tidaklah nyata. Mungkin sistem palsu tidak tahu tahapan yang dibuat oleh Awakener yang meliputi keraguan dan merenungkan. Sekali lagi, sistem menanyakan apakah Jaehwan benar-benar akan mengabaikan semua perasaannya dan meninggalkan kenangannya. Jaehwan tentunya menjawab, begitulah ia menjalani kehidupannya selama ini. Namun di saat itu juga, Jaehwan menemukan titik penanda yang menjadi koordinat sistem palsu membuat ilusi. Mengetahui jika di tempat ini ada titik koordinasi yang kuat, Jaehwan langsung menusukkan pedangnya ke dalam tanah. Mungkin saja dia dapat menghancurkan ilusi yang menyebalkan ini. Dari tusukan Jaehwan itu, terlihat jika tusukan Jaehwan bukan sekadar lagi tusukan biasa, namun tusukannya sekarang sudah membuat duri-duri di antara tusukan yang muncul dari dalam tanah. Meski begitu, Jaehwan tentunya jadi cukup kelelahan karena dirinya masih belum sembuh setelah menggunakan banyak word power. Namun untungnya, tusukan Jaehwan itu telah berhasil memutuskan titik pusat ilusinya hingga hancur dan membuatnya terbebas dari ilusi masa lalu yang menyebalkan itu. Jika kalian ingat, Jaehwan juga pernah memutuskan koneksi antara Soul King dengan Castellan Gorgon sebelumnya. Setelah menghancurkan semua ilusinya, sistem palsu mengatakan jika Jaehwan memanglah kuat. Meski begitu, Jaehwan tidak tahu di mana keberadaan temannya itu. Bahkan menurutnya, semua orang tahu tetapi Jaehwan tidak. Sistem palsu juga mengejek, mungkin saja teman Jaehwan sudah lama mati, entah dia sudah mati di dalam metaverse, ataupun masih di dalam penjara Caspion. Sistem palsu juga memberitahu jika tidak ada satupun makhluk yang bisa bertahan di abyss tanpa bantuan seorang dewa. Tetapi Jaehwan rasa sistem palsu ini terlalu banyak omong kosong, dan sepertinya dia juga tidak tahu keberadaan Yunwan. Jaehwan memutuskan untuk menghancurkan sistem yang menyebalkan ini dengan tusukannya, sebab dirinya harus segera mencari Yunwan di lantai 7 sekarang. Tetapi sistem masih berkata Jaehwan tidak akan bisa mengubah apapun dengan kekuatannya sendiri. Dengan berakhirnya perselisihan dengan sistem palsu, Jaehwan telah menyelesaikan tugas masuk lantai ke-7, yaitu penentuan tim, di mana tim akan ditentukan berdasarkan bagaimana peserta menyelesaikan tugasnya. Sistem metaverse sekarang menempatkan Jaehwan sebagai tim teroris, dan Jaehwan tentunya terkejut kenapa dia malah menjadi seorang teroris. Anderson yang sudah menunggu Jaehwan tentunya menanyakan apakah Jaehwan tidak apa-apa, tetapi Jaehwan menanyakan balik apakah Anderson tidak terjebak seperti dirinya.
Anderson memberitahu jika dirinya terikat pada worldview miliknya. Jadi secara teknis, dirinya dan Jae-hwan adalah satu makhluk yang sama. Ketika Jae-hwan melihat di sekitar area, Jae-hwan tentunya penasaran dengan tempat macam apa ini. Terlebih lantai ketujuh yang ia kira sepertinya cukup berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Namun di tengah-tengah sekumpulan mesin yang mengelilingi, Jae-hwan melihat sebuah tulisan yang memberitahu jika ini adalah ruangan kepompong. Jae-hwan menanyakan sebenarnya tempat macam apa ini, dan Anderson mengatakan jika ia akan memberitahunya, tetapi sekarang mereka harus mencari Runat terlebih dulu. Sembari berjalan mengelilingi sekumpulan mesin itu, Jae-hwan sadar jika tempat ini dipenuhi dengan kepompong, bahkan dirinya merasa setidaknya ada 1000 kepompong sejauh ini. Jae-hwan tentunya penasaran apakah mereka semua yang berada di sini telah mencapai lantai ketujuh, tetapi melihat dari wajahnya, mereka semua memiliki wajah yang penuh bahagia. Alasan kenapa kepompong ini diisi oleh orang-orang yang begitu bahagia adalah karena mereka menginginkan masa-masa indah seperti yang terjadi pada Jae-hwan dan mereka menikmatinya. Di tengah ribuan kepompong itu, terdapat sebuah menara kecil dengan sebuah bola besar yang berada di antara dua gerigi, dan Anderson memberitahu jika itu adalah pembangkit tenaga dari metaverse. Energi kecil yang berada di dalam bola besar itu adalah tempat untuk menghasilkan trust yang diberikan sebagai hadiah dari tower dan mengekstrak warp power yang dibutuhkan untuk mengaktifkan worldview utama. Jae-hwan paham jika mereka mengekstrak warp power langsung dari player untuk memastikan tower ini terus berjalan, tapi Jae-hwan sendiri tak menduga tempatnya akan seperti ini, meskipun ia berpikir tempat seperti ini memang ada. Anderson memberitahu jika kebanyakan player tidak tahu harga yang harus dibayar untuk naik ke lantai 7. Bahkan sistem sekarang lebih kejam daripada sebelumnya, dan Anderson ingin membebaskan mereka. Tapi ketika melihat salah satu obor di samping kepompong, Jae-hwan rasa pernah mendengar nama Dewa Anonim beberapa kali di suatu tempat. Tepat di samping obor Dewa Anonim itu, Anderson akhirnya menemukan Runat yang sepertinya sedang meminta tolong untuk segera dikeluarkan dari kepompong ini, padahal seharusnya Runat bisa mendapatkan mimpi yang lebih indah di dalamnya. Dengan percaya diri, Jae-hwan langsung memegangi kepompongnya sambil mengatakan sebaiknya mereka segera keluarkan dia. Anderson memberitahu harusnya tidak bisa, sebab jika koneksinya terputus secara paksa, itu akan menyakitkan dan menyebabkan masalah pada jiwanya. Namun sayang sekali Anderson, kau itu selalu terlambat memberitahu Jae-hwan. Lihat apa yang terjadi. Wajah Jae-hwan terkejut sekaligus merasa bersalah karena Runat tampaknya keluar dari kepompong dengan keadaan sekarat. Anderson mengatakan sepertinya tidak apa-apa kali ini, karena harusnya koneksi Runat dengan mimpinya belum sepenuhnya terhubung. Runat yang baru saja dikeluarkan secara paksa oleh Jae-hwan dari kepompongnya tentunya memuntahkan banyak sekali air yang diminumnya, dan Jae-hwan menanyakan apakah Runat baik-baik saja. Runat mengatakan jika ia baru saja mendapatkan mimpi yang sangat buruk, di mana ia melihat semua orang telanjang seperti Tuan Jae-hwan, dan itu membuatnya sangat trauma hingga tidak ingin kembali lagi ke sana. Berbeda dengan Runat, Anderson malah dengan bangganya mengatakan, memang apa salahnya semua orang berjalan dengan telanjang. Namun tak lama, sebuah alarm peringatan bahaya langsung muncul, di mana itu mungkin disebabkan oleh Jae-hwan yang secara paksa merusak kepompong Runat dan membebaskannya dari tugas kelompok. Tentu saja, dengan alarm peringatan yang berisik itu, Jae-hwan tahu jika sebentar lagi akan ada penjaga kepompong yang mendatangi mereka. Rupanya, para penjaga kepompong di lantai ketujuh adalah para lebah penyengat, di mana kekuatan dan jumlah mereka sangat banyak dan akan sulit untuk dilawan. Lebih hebatnya lagi, para lebah itu tidak langsung menyengat para penyusup, melainkan mereka melakukan serangan menusuk seperti Jae-hwan, dan Anderson memberitahu agar mereka segera lari karena ini sangat berbahaya. Anderson merasa sangat sial karena lebah-lebah itu menyerang dengan cara paling merepotkan, dan Anderson menanyakan apakah Jae-hwan bisa menghadapi mereka dengan tusukannya. Jae-hwan mengatakan jika ia lebih memilih untuk kabur karena dirinya masih belum memulihkan warp power-nya lagi. Melihat ada sebuah jalan di atas sana, Anderson memberitahu agar mereka segera naik dan masuk ke dalam jalan keluar yang berada di sebelah sana. Dengan gerakan yang cepat, Jae-hwan langsung melompati pipa-pipa lantai 7 untuk segera naik dan keluar dari area sini. Namun tentu saja, hal itu masih belum cukup untuk menghentikan para lebah yang sedang menargetkan Jae-hwan beserta dengan Runat dan Anderson. Bahkan dalam lorong yang sempit itu, para lebah masih terus mengejar Jae-hwan dan Runat sembari menembakkan lasernya. Jae-hwan berpikir apakah para lebah ini akan mengikuti mereka sampai akhir, bahkan ketika mereka sudah keluar dari sini. Meskipun dirinya masih kuat untuk berlari, namun Jae-hwan tidak bisa menjamin keselamatan Runat jika mereka terus berlari seperti ini.
Karena tidak ada lagi pilihan, Jaewan memutuskan untuk menggunakan war power yang tersisa untuk menghabisi para lebah itu, sebab Runat tidak akan selamat jika terus kabur dari mereka. Anderson dan Runat tentunya berteriak agar Jaewan segera berhenti, karena mereka tidak akan bisa melakukannya dalam kondisi seperti sekarang. Namun dalam pikiran Jaewan, ia akan melakukannya seperti biasanya karena selama ini, dirinya selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi yang paling sulit, entah bagaimanapun caranya. Namun sebelum Jaewan melancarkan tusukannya, seseorang mengatakan jika ia tahu bahwa Jaewan akan segera datang. Tak disangka, bala bantuan yang sudah ditunggu Jaewan di lantai 7 sudah datang, dan terlihat jika orang itu mengendalikan puluhan boneka robot. Sama seperti serangan para lebah itu, serangan robot bala bantuan juga bisa menembakkan laser mereka dan dapat mengenai para lebah sebelum mereka bisa memberikan serangan. Orang itu berkata sudah lama mereka tidak berjumpa, dan Jaewan tentunya tidak asing dengan suara orang ini. Orang itu tidak lain adalah Rene, yang sebelumnya juga berada di lantai 6 untuk menyiarkan pertarungan Jaewan melawan 3 dewa terkuat Metaverse, dan robot-robot itu juga adalah drone yang membantu Rene mengambil gambarnya. Rene mengatakan jika dirinya sudah berjanji akan membawa mereka ke lantai 7, dan sekarang ia telah menepati janjinya. Padahal sebenarnya sejak di lantai pertama orang ini ngilang dan tidak membantu Jaewan sama sekali. Jaewan tentunya menanyakan kenapa Rene bisa sampai di lantai 7 lebih cepat daripada mereka, tetapi Rene beralasan jika dirinya adalah seorang veteran, jadi sudah wajar jika pergerakannya cepat. Selain itu, Rene ingin memperkenalkan beberapa orang yang sudah menjadi fans garis keras Jaewan selama menaiki Metaverse ini. Orang itu berkata jika dirinya sangat senang bisa bertemu dengan Kang Tusuk Telanjang, dan ini adalah pertama kalinya ia melihatnya secara langsung, tetapi Jaewan menanyakan siapa orang ini. Orang itu adalah God of Flash, yaitu Rere. Namun entah kenapa sistem berkata jika Rere memandang Jaewan dengan rasa yang kecewa, padahal Rere selalu mendukung Jaewan selama ini. Runat dan Anderson yang tidak tahan dengan kilauan cahaya Rere tentunya menyuruh agar dia segera mematikan lampunya, dan Rene memberitahu jika Rere hanya sedang grogi jadi lampunya menyala begitu terang. Jaewan berkata apakah dia adalah dewa dengan nama aneh itu, tetapi Rere mengatakan tidak ada yang aneh. Namun tetap saja, Rere tak menyangka jika Jaewan bisa mengalahkan 3 dewa terkuat Metaverse hanya dalam sekali pertempuran. Rere mengajak Jaewan untuk segera pergi dari sini, sebab penumpang lainnya juga sangat menantikan kedatangan Jaewan, dan Jaewan menanyakan memangnya ada penumpang lain selain dia. Rere memberitahu ada beberapa teman yang ingin melarikan diri dari lantai 7, jadi mereka berkumpul di safe zone yang disebut sebagai Black Moon Inn. Dalam perjalanan menuju safe zone atau markas, Jaewan tentunya menanyakan memangnya seperti apa Black Moon Inn itu, dan Runat mengatakan jika ia sedikit tahu soal itu. Runat mengingat jika orang dari Visur yang mencoba untuk membantu mereka pernah berkata untuk menemui orang-orang itu saat mereka mencapai lantai ke-7. Rere mengatakan jika ia bersyukur karena Jaewan bisa berhasil mencapai area ini, sebab mungkin saja Jaewan tak akan pernah bisa masuk sebagai teroris dengan ujian penempatan kelompok. Mulai dari sini, Rere akan membantu mereka untuk mencapai Black Moon Inn yang ia maksud. Melihat di atasnya ada rembulan bersinar, Jaewan menanyakan apakah mereka akan terbang ke bulan untuk mencapai markasnya, dan Runat tentunya juga penasaran dengan hal itu. Rere memberitahu tentu saja mereka tak akan pergi ke bulan, karena tempatnya berada di bawah sinar cahaya rembulan. Karena mereka tidak tahu kapan para penjaga itu muncul lagi, sebaiknya mereka segera bergerak dan berkenalan dengan para teroris yang akan menjadi teman seperjuangan mereka. Dari dalam markas, salah seorang anggota teroris penasaran dengan siapa yang datang dan beramai-ramai. Rupanya, orang itu adalah Rene dan dia memberitahu jika dirinya sudah membawakan orang yang selama ini mereka tunggu. Perhatian semua orang tentunya langsung tertuju pada Jaewan, di mana orang-orang penasaran seperti apa Kang Tusuk Telanjang yang terkenal itu. Bahkan mereka yakin jika misinya kali ini pasti bisa berhasil. Meskipun orang-orang ini tidak sepopuler Jaewan selama mendaki Metaverse, tetapi Rene memberitahu bahwa mereka cukup bisa diandalkan sebagai rekan tim. Rene memberitahu jika pria besar di sebelah sana adalah Gale, God of Storm, dan Gale berkata jika ia ingin sekali bertarung dengan Jaewan suatu hari nanti, karena meskipun dirinya adalah dewa tingkat menengah, tapi itu harusnya bukanlah masalah. Kemudian, orang berbaju besi merah di sana adalah Pilgrim, proksi dari Dewa Drake, dan Pilgrim mengatakan jika Jaewan memiliki pedang yang bagus, dan apakah Jaewan pernah mengalahkan seekor naga. Jaewan merasa tekanan dunia yang mereka keluarkan cukup mengesankan, termasuk dengan Pilgrim. Jaewan merasa tekanannya tidak jauh di belakang 6 dewa terkuat Metaverse.
Karena sesi perkenalan sudah selesai, Rene akan segera memulai rapat untuk merancang rencana mereka. Namun sebelum rincian rencana yang akan mereka lakukan, Rene ingin mereka membaca lagi tugas yang diberikan oleh sistem pada mereka sekarang juga. Semua orang yang telah masuk ke dalam tim teroris tentunya membaca tugas mereka, di mana tugas mereka adalah menguasai lantai ke-7, dan kondisi minimum untuk tim teroris bisa menang adalah sebagai berikut. Pertama, taklukkan pabrik dan buat nama mereka terkenal oleh penduduk lantai 7. Semakin banyak pabrik yang mereka bebaskan, maka semakin tinggi ketenaran mereka. Kedua, bebaskan penduduk yang terjebak di dalam pabrik untuk mendapatkan pendukung, di mana pendukung yang dimaksud adalah orang-orang yang berada di dalam kepompong. Ketiga, setelah 24 jam sejak dimulainya tugas untuk menaklukkan pabrik dan membebaskan penduduk, maka mereka akan masuk dalam proses pemilihan. Keempat, tergantung dari jumlah penduduk yang didapat, kelompok yang mendapatkan pemilih terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Anderson rasa tugas di lantai 7 tidak banyak berubah dalam 500 tahun, karena memang sulit untuk merombak dari sini, dan Jae-hwan menanyakan apakah Anderson kali ini akan membantu mereka. Anderson tentunya tersinggung karena sedari awal ia selalu membantu Jae-hwan, namun Runat masih belum paham apa yang dimaksud dengan pabrik dan pendukung dalam tugas kali ini. Anderson memberitahu jika itu tidak sulit, sebab mereka hanya harus menguasai pabrik dan membebaskan para penduduk, lalu memenangkan pemilihannya. Anderson kemudian menyuruh agar Runat segera melihat keluar jendela, agar dia bisa menjelaskannya dengan mudah. Jika Runat sudah melihat ke arah luar jendela, maka dia akan melihat bangunan-bangunan besar, dan bangunan itu adalah pabrik trust yang mereka lewati tadi, dan pabrik itu harus mereka taklukkan. Sementara itu, penduduk adalah penumpang di dalam kepompong sederhana, seperti ketika Runat terjebak di sana, jadi mereka harus menyerang pabriknya sekaligus menyelamatkan mereka. Runat juga menanyakan bagaimana soal pemilihannya, dan Anderson mengatakan Runat akan memahaminya sendiri setelah melakukannya secara langsung. Karena sistem sudah memberitahu waktu mereka akan segera dimulai, Anderson mengajak Runat untuk segera bersiap, sebab mereka juga harus segera memakai pakaian yang sudah disiapkan. Sekarang, tim Jae-hwan yang berisikan dirinya, Rene, Rere, Runat, dan Pilgrim akan menaklukkan pabrik A56 dan mematikan energi mereka selama 30 menit. Namun tetap saja, sebelum memulai penaklukannya, Rene selalu memulai siarannya sebab kali ini ia akan memperkenalkan kuis istimewa mereka, dan Runat sangat antusias dengan siaran langsung dari Rene. Banyak sekali anonim god yang memberikan dukungan pada Jae-hwan yang telah menjadi sigat sejati metaverse. Bahkan Thanatos mengatakan jika ia sudah tahu bahwa Jae-hwan akan berhasil mengalahkan mereka. Ignis yang melihat omongan Thanatos tentunya mengkritik karena dia berubah haluan setelah mengabaikan Jae-hwan, dan Runat benar-benar kebingungan karena pesan untuk Jae-hwan begitu banyak. Tentu saja, Rene juga ikutan antusias karena sang streamer favoritnya yaitu Siren sekarang lebih sering menonton siarannya. Jae-hwan tentunya penasaran apakah Siren yang dimaksud adalah orang yang dia kenal. Namun terlihat, Siren TV ingin Rene menunjukkannya pada Jae-hwan. Rene mengatakan hari ini mereka akan menaklukkan lantai ke-7 metaverse yang terkenal itu. Dan Ignis berkomentar jika ia sudah tahu tugas macam apa yang diberikan di lantai 7. Namun, Anonim God berkata lantai ke-7 sangat mudah jika mereka memilih tim yang tepat. Dan Thanatos menebak jika mereka sudah jelas memilih tim Nation. Rene mengatakan tak mungkin mereka memilih Nation karena mereka adalah teroris. Tapi Thanatos malah berkata sepertinya mereka sudah mulai tidak waras. Bahkan beberapa dewa berkata Rene sudah terlalu berani hanya karena mendapatkan beberapa trust. Rene memberitahu jika Kang Tusuk Telanjang berada di pihak mereka jadi tak akan ada masalah. Tetapi beberapa dewa masih ragu meskipun Kang Tusuk Telanjang ada di sana. Terlebih belakangan ini dia jarang sekali telanjang. Runat menanyakan kenapa para dewa seperti itu dan apakah tim teroris memang tidak diuntungkan. Dan Anderson mengiyakan sebab tim teroris tidak akan diuntungkan dan malah akan direpotkan. Di lantai 7, jika mereka memilih tim yang tepat, mereka tidak perlu menyelesaikan tugas sebab pemimpin dari Nation atau King bisa membuka pintu lantai ke-8 kapan saja. Runat menanyakan bukankah lebih baik jika mereka berpindah pihak saja agar lebih menguntungkan. Anderson tahu jika itu memang mudah, tetapi Anderson mengatakan jika Runat pastinya tidak tahu siapa sebenarnya King dari lantai 7 sekarang. Karena ia sudah memulai siarannya, Rene mengajak semuanya untuk segera bergerak sebab mereka tidak boleh sampai telat. Hari ini juga, Jae-hwan beserta tim teroris akan mulai merebut kendali lantai ke-7 sebab kita semua tahu bahwa aliansi telah menguasai tower metaverse ini dan King lantai 7 sudah jelas juga berasal dari aliansi.
Rene memberitahu jika strategi tim teroris sangat sederhana, di mana tim Gale dan tim lainnya akan menaklukkan pabrik di pinggiran, sementara mereka akan menaklukkan area pusat. Dimulai dengan menyerang pabrik A56 yang relatif diperebutkan, dan untuk menaklukkan pabriknya, mereka harus menguasai 5 titik relay dan memastikan semua sumbernya mati. Pilgrim mengatakan jika ia sudah mengerti dengan strategi yang Rene bicarakan, jadi dirinya akan berangkat bersama dengan Rere terlebih dulu. Pilgrim juga mengatakan jika ia ingin sekali menantikan performa dari Kang Tusuk Telanjang secara langsung sebab ia juga penasaran seberapa kuat dia. Pilgrim dan Rere pada akhirnya berangkat terlebih dulu sebab mereka bertugas untuk membukakan jalan bagi Jaewan dan Rene. Selain itu mereka juga memiliki rencana rahasia. Jaewan yang sudah siap tentunya berkata akan segera berangkat karena world powernya sudah mulai pulih. Tetapi sampai sekarang, Jaewan tidak tahu rencana tersembunyi yang direncanakan oleh Rene beserta dengan Pilgrim dan Rere. Di jalanan menuju pabrik, mungkin gambarnya tidak terlalu jelas karena orangnya kecil. Tetapi Pilgrim mengatakan jika mereka akan menerobos mereka dalam sekali serang. Rere setuju dan ingin melakukan apa yang dikatakan Pilgrim. Tetapi Rere merasa jika jumlah mereka terlalu banyak. Benar saja, yang sudah menunggu mereka di depan pabrik A56 sudah berisikan puluhan orang yang menanti. Namun Pilgrim dan Rere hanya berdua saja. Tim Nation tentunya sudah bersiap dengan kedatangan mereka berdua. Dan pria berambut kuning berkata jika ia akan menangani Pilgrim, sekaligus menguji ketenaran dari Proxy Drake. Pria berambut coklat tentunya akan menghadapi Rere. Tapi pria berambut coklat kemudian menanyakan siapa mereka. Dan pria berambut kuning menanyakan ada apa. Pria berambut coklat memberitahu jika di belakang Rere dan Pilgrim sedang ada 3 orang yang berjalan mengarah ke arah mereka. Terlebih Rere dan Pilgrim tidak lagi berlari ke arah mereka. Tim Nation tentunya langsung terkejut dan berteriak ada Kang Tusuk Telanjang. Bahkan mereka lebih terkejut lagi karena Kang Tusuk Telanjang sudah sepenuhnya telanjang. Sebab rumornya dia akan mulai serius ketika sudah telanjang. Mereka yang tadinya percaya diri akan melawan Rere dan Pilgrim pada akhirnya memilih untuk menyelamatkan diri mereka sebelum terbunuh olehnya. Terlebih mereka merasa sangat sial karena tidak ada yang memberitahu jika dia akan datang kemari. Runut hampir saja tidak percaya jika semua orang akan langsung kabur ketika melihat Jaewan telanjang. Dan Anderson mengatakan itu sudah pasti karena dia harus menunjukkannya dengan jelas. Rene juga setuju, karena Kang Tusuk Telanjang sekarang adalah simbol ketakutan di metaverse setelah mengalahkan 3 dari 6 dewa terkuat metaverse. Rene memberitahu jika sekarang ini, ketenaran Jaewan di dalam metaverse telah melampaui ke 6 dewa terkuat metaverse. Bahkan semua dewa yang menonton terus menyerukan telanjang pada Jaewan yang berjalan dengan gagah berani sambil telanjang. Namun tentu saja, Jaewan sekarang sangat tertekan dengan julukan telanjang ini. Apalagi Jaewan merasa sedang dimanfaatkan untuk mengusir para player lainnya menggunakan julukannya. Bayangkan saja, sejak masuk di Abyss, dia dijuluki sebagai dewa telanjang sampai disebut sebagai Kang Tusuk Telanjang.